Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Sebelum kita menjalani aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-21. Beginilah firman-Nya. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini ada begitu banyak cara untuk mendengar informasi, berita yang lagi hangat dalam kehidupan kita. Kalau dahulu kita untuk mendengar berita, kita menunggu surat kabar keluar. Namun saat ini tidak seperti itu. Kita bisa mendengar berita melalui media televisi, bisa juga melalui handphone, bisa juga melalui media sosial, atau mungkin juga melalui kabar burung. Dan berbagai propaganda yang bisa disebarluaskan lewat dunia maya. Dengan ini kita sebenarnya harus hati-hati, harus mengkritisi. Kalau tidak cermat dan pandai menjaring apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita lihat dari diri kita bisa menjadi tempat sampah. Kita mungkin malah tidak mendengarkan apa yang seharusnya untuk kita dengar. Demikian pula situasi keadaan kehidupan umat Allah bangsa Israel. Mereka mendengar namun tidak mendengarkan apa yang penting dalam hidup mereka. Malah mereka tidak percaya kepada berita yang disampaikan para nabi. Dengan mengutip kitab Yesaya maupun Musa, Paulus menekankan, Paulus mau menyampaikan bahwa orang Israel memang mendengar tetapi tidak mau mendengarkan dia. Mereka lebih senang memperdengarkan dan mendengarkan diri sendiri dengan kebenaran mereka, dan akhirnya membuat mereka menjadi tersesat. Iman orang Yahudi kita sudah ketahui selalu bertumpu kepada Taurat sebagai hukum kehidupan. Tetapi orang percaya kepada Tuhan, dia menempatkan Tuhan sendiri menjadi hukum dalam kehidupan ini. Kalau bangsa Yahudi membutuhkan Musa sebagai perantaraan untuk memperoleh hukum dari Allah, tetapi orang percaya tidak memakai perantaraan siapapun. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus, anaknya sendiri yang turun dari surga, dia langsung turun tangan. Dia langsung ambil bahagian. Tidak seperti yang terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama. Allah memakai iman yang besar di tengah-tengah umatnya, tetapi dia memberikan anaknya sebagai iman yang besar, imam yang agung, turun tangan menyelamatkan bangsa yang tidak taat dan selalu membantah. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam diri kita pasti banyak suara, entah dari dunia ini, mungkin juga dari diri kita sendiri. Karena itu menjadi penting bagi kita orang-orang yang percaya
di zaman new normal sekarang ini, untuk senantiasa kita mendekatkan diri datang kepada Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan Allah, agar Allah berkenanda atas kehidupan kita, menolong kita untuk mengasah pendengaran kita, sehingga makin hari semakin dapat kita mengenal siapa yang akan menolong kita dari kehidupan yang sedang kita jalani saat ini di masa-masa new normal. Allah sendiri bersuara, Dia mengatakan, Dia menyuarakan, tidak ada keselamatan di luar Dia, tidak ada jalan selain melalui Dia. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sikapilah kehidupan ini. Walaupun banyak yang kita dengar, banyak informasi, banyak berita, tetapi berita keselamatan itu yang lebih utama untuk kita dengar dan kita terima dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi bangsa yang taat, yang tidak berbantah. Pakailah hidup kita, jalanilah kehidupan ini untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita senantiasa memperlihatkan hidup yang taat kepada Tuhan. Sikapilah dengan iman terhadap firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang nantinya akan membawa kita dekat dan menuntun kita datang di dalam hadirat-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.